Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nubillahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah masih berikan banyak kenikmatan pada kita sehingga kita bisa bangun dari tidur malam kita, kemudian kita bisa sahur, kemudian juga melaksanakan ibadah saum di hari ini. Yang alhamdulillah kita sudah masuki hari yang ke-19 ya, bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah kita lalui menjadikan keberkahan dan juga diterima semua amal ibadahnya oleh Allah SWT. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat IPB 33 Tangguh yang dirahmati Allah SWT, syukur sekali alhamdulillah pagi hari ini kita beruntung bisa ikut dalam kegiatan mengaji 33 episode 30 kedua. Jadi ini masuk episode ke-32 seri Gebiar Ramadan untuk kali ini. Dalam kegiatan mengaji 33 Tangguh, episode ke-32 ini kita bersama Kang Enjang. Kita datangkan langsung dari Tasikmalaya nih. Alhamdulillah, yang akan menyampaikan tema terkait dengan keutamaan 10 hari terakhir Ramadan dan amalan di dalamnya. Dan karena sebentar lagi kita udah masuki 10 hari terakhir, tak terasa ya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita semuanya. Baik, mungkin langsung aja ke Kang Enjang untuk bisa menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul adzim. Asbahna wa asbahul mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertemu bermuajahah walaupun dalam media Zoom. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah kita dalam rangka silaturahim, dalam rangka tolabul ilmi. Dan mohon maaf mungkin ada suara yang masuk juga ya, karena di sini rumahnya samping masjid, ya di masjid juga sedang ada eh, kuliah subuh begitu ya, sama jadi mungkin ada suara yang kedengaran ke situ dari masjid. Mohon maaf. Pada kesempatan pagi ini dari Mas Haris ya, kemudian dari panitia eh, menyampaikan amanat untuk berdiskusi mengenai amalan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi mungkin sebelumnya kita juga perlu memahami salah satu hal yang sangat urgen ya, yang ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin terutama di bulan Ramadan ini ya. Jadi teman-teman sekalian ya, bahwa
eh, ketika ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu diturunkan, itu kan turunnya itu di awal bulan Sya'ban gitu ya, di awal bulan Sya'ban. Jadi hampir 1 bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi perintahnya untuk ibadah yang terkait dengan ibadah saum ini tidak sekaligus begitu ya. Ternyata ada jeda yang cukup, ya ada jeda yang cukup yaitu kurang lebih 1 bulan gitu ya, sampai pelaksanaan atau sampai melaksanakannya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka yang pertama agar ada kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perintah Allah secara komprehensif dan eh, sampai juga targetan-targetan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang mukmin di bulan Ramadan itu. Ya, jadi 1 bulan itu masa yang persiapan begitu ya. Ya, mudah-mudahan ya kita waktu waktu sebelum kita menghadapi Ramadan ini kita jauh lebih persiapan lagi gitu menghadapi Ramadan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya mempersiapkan bulan Ramadan itu begitu optimal, gitu maksimal. Kenapa? Karena memang Allah mengharapkan ada target-target yang yang harus dicapai oleh orang-orang mukmin. Ya. Di dalam Al-Quran itu kan dijelaskan target yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin itu yang pertama itu agar orang-orang mukmin terbentuk di dalam dirinya eh, bentuk atau terbentuk dalam dirinya itu ada menjadi orang yang memiliki ketakwaan secara personal, ketakwaan secara personal. Di dalam ayat Al-Qur'annya kan la'allakum tattaqun itu terbentuk ketakwaan secara personal. Kemudian targetnya juga agar terbentuk adanya ketakwaan secara sosial. Makanya dalam ayat Al-Qur'annya ayat 187-nya la'allahum yattaqun. La'allahum yattaqun. Kemudian yang ketiganya targetnya agar orang-orang mukmin itu menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu la'allakum tashkurun itu ayat 185-nya. Yaitu 3 hal yang harus dicapai orang-orang mukmin setelah selesai atau di saat di bulan Ramadan itu. Memang untuk mencapai itu mumpung kita masih ada sisa waktu ya. Tadi dari Mas Haris sampaikan dan kita juga mudah-mudahan senantiasa istiqomah. Kita sudah sedang melaksanakan ibadah Ramadan sampai sekarang ke tanggal ke-19. Masih ada sisa waktu 10 hari ataupun 11 hari ke depan begitu ya. 10 atau 11 hari ke depan di sisa-sisa waktu bulan Ramadan ini bisa mengevaluasi diri kita begitu ya. Apakah targetan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tercapai atau tidak kepada diri kita sebagai orang-orang mukmin gitu ya. Dan tadi ada ketakwaan secara personal itu kan hubungannya diupayakan dengan adanya ibadah-ibadah ritual kita begitu ya. Ibadah-ibadah ritual yang di bulan Ramadan itu semakin meningkat. Bukan hanya melaksanakan hal-hal yang wajib, tapi juga melaksanakan hal-hal yang sunnah juga diperbanyak begitu ya. Bahkan kita melaksanakan tarawih itu seperti melaksanakan hal yang wajib begitu. Bahkan semangatnya melebihi yang wajib begitu. Ya. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Nah, itu kan baik juga kita melaksanakan hal yang sunat dan diperbanyak begitu. Seperti bacaan Al-Quran setiap di bulan Ramadan tuh meningkat juga kita secara kuantitas. Mudah-mudahan kualitasnya juga sama semakin semakin meningkat kan gitu. Itu kan ada ketakwaan secara personal. Kemudian ketakwaan secara sosial itu hubungannya dengan kepedulian kita kepada yang lain begitu. Makanya di situ ada kita berupaya kalau secara secara harta kita berinfak, sodakoh kan begitu ya.
Jadi memperhatikan atau terakhirnya zakat, termasuk zakat fitrah. Ada juga banyak yang mengeluarkan zakat mal di bulan-bulan ini bulan Ramadan juga kan gitu. Itu dalam rangka membentuk ketakwaan sosial ya, hubungannya sosial hablum minan nas, antara hubungan kita dengan sama manusia kan begitu. Kemudian juga kita kebentuk sebagai orang-orang yang bersyukur ya. Uh, Konteks bersyukur ini kita semakin meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ciri orang bersyukur itu semakin meningkat ketakwaannya ya. Semakin baik ketakwaan itu ciri orang yang bersyukur. Makanya di sini kita bisa mengevaluasi begitu ya. Kalau salah satu mungkin ya, bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita semakin hari semakin kita mudah-mudahan mendekati target yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Itu bisa kita muhasabah, bisa kita evaluasi, bisa kita merenungkan diri kita begitu ya. Tapi mungkin ada ciri-cirinya, indikator itu bisa tercapai. Ya salah satunya eh, semakin ke sini ya, semakin kita merasa nikmat ya, merasa makin semangat begitu ya, dalam konteks ibadah begitu ya, itu ibadah. Jadi makin semangat, semakin nikmat begitu ibadah kita itu kan begitu. Jadi merasakan lezatnya kita beribadah gitu ya. Berarti ini hubungannya dengan apa? Semakin meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan semakin merasakan lezatnya ibadah kita, semakin nikmatnya ibadah kita ya. Jadi tidak ada rasa bosan begitu ya. Tidak ada rasa bosan. Jadi kalau awal-awal kita di bulan Ramadan gitu, kebiasaan kita hanya sedikit tilawah, sedikit kita membaca Al-Quran, kemudian kita berupaya di bulan Ramadan, ditambah kuantitas kita mungkin agak berat begitu ya. Kadang-kadang merasa ada di konteksnya dipaksa gitu ya, dipaksa, mulai kadang bosan, kadang-kadang dibuka satu halaman, dua halaman, ini baru sekian halaman kan begitu ya. Hari ini baru sampai satu juz, ya, ada yang satu dua juz kan begitu. Ini merasa bosan. Tapi harusnya makin lama, makin akhir ini semakin senang gitu baca Al-Quran. Semakin rindu kita baca Al-Quran. Ya, berarti ini ada indikasi mudah-mudahan ini ketakwaan kita ya, ketakwaan kita meningkat begitu ya. Ketakwaan kita meningkat. Tapi hati-hati seandainya kita malah justru bosan, malah kita justru begitu ya, kita terkait dengan interaksi dengan Al-Quran, maka ini hati-hati kita dengan bulan Ramadan khawatir tidak tercapai targetan itu. Ataupun kita dengan sholat begitu ya. Sholat malam, sholat tarawih gitu ya. Sholat tarawih biasa kan kalau di secara masyarakat umum masjid awal-awal kan penuh begitu ya. Makin lama makin kosong masjidnya kan gitu. Masyarakat semakin disibukkan dengan kehidupan-kehidupan di mall dan sebagainya kan begitu ya. Mempersiapkan lebaran dan sebagainya kan gitu. Semakin kendor ibadahnya gitu ya. Nah, ini hati-hati. Ini khawatirnya kita tidak mencapai bagaimana semakin meningkatnya kenikmatan kita beribadah ya. Saking kalau kita lihat saking menikmatnya ibadah sebenarnya kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Dalam hadisnya kan disampaikan Rasul itu ketika di sholat malam itu dalam satu rakaat salah seorang sahabat ketika itu jadi makmum gitu ya, setelah Fatihah baca surat Al-Baqarah kan cukup hampir 2,5 juz gitu ya. Selesai Al-Baqarah dikira mau ruku, tonton lanjut dengan surat Ali Imran kan gitu. Selesai surat Amir Imran kira mau ruku, ternyata lanjut dengan surat uh, An-Nisa begitu ya. Sampai diceritakan kaki Rasulullah itu sampai bengkak. Tapi dengan fisik yang dengan bengkaknya kaki atau dengan sepertinya fisiknya kelelahan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasakan kelelahan karena saking nikmatnya ibadah, begitu ya. Jadi kadang-kadang dengan nikmat ibadah itu bisa mengalahkan kelelahan fisik, begitu ya, kelelahan fisik. Ini contoh mungkin ya. Jadi ini ada kenikmatan ibadah itu sebenarnya mah dalam konteks kita ini kategori mudah-mudahan kita semakin menjadi orang-orang yang bertakwa kan begitu ya, semakin semangat begitu ya. Nah, kemudian yang kedua indikatornya itu yang tadi ya, karena indikator targetnya dari Allah Subhanahu
wa taala kepada kita bulan Ramadan itu supaya menjadi orang-orang yang bersyukur begitu ya. Ciri orang bersyukur itu semakin taat begitu. Jadi setelah Ramadan itu akan semakin baik begitu ibadahnya, semakin meningkat ibadahnya, melanjutkan hal kebaikannya terus dilanjutkan. Itu orang yang bersyukur kan begitu, bersyukur. Itu bisa kita evaluasi dalam diri kita. Dan yang ketiganya, hati kita semakin tenang. Hati kita semakin tenang. Kenapa hati kita semakin tenang? Karena memang salah satunya ketenangan hati itu karena kebersihan hati. Kebersihan hati itu ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka ketika kita banyak beristighfar, maka kita semakin banyak beribadah kan gitu. Ya, banyak juga dalam hadisnya kan ya. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi kan gitu ya. Ada juga man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi kan begitu ya. Itu dalam Ramadan itu eh, dengan didasari kita saum, kita sholat begitu ya. Kemudian didasari dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu dan mengevaluasi diri kita dan muhasabah diri kita, merenungkan kita begitu ya. Maka dosa-dosa kita diampuni. Ketika dosa diampuni, ya salah satu akan menjadikan hati kita menjadi tenang. Ya kalau masih ada rasa gelisah dan sebagainya, mungkin bahkan dari evaluasi kita begitu. Mungkin kita harus semakin ditingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Nah, ini masih ada kesempatan bagi kita ya untuk mencapai target-target yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kita ada 10 hari terakhir mungkin ya. Atau kalau kita masih ada 11 hari terakhir gitu ya di bulan Ramadan ini, dan memang yang paling masyhur begitu ya, ini terkait dengan turunnya ayat ya, dan juga perintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, agar kita bisa memburu ya, memburu itu berarti kan mengejar-ngejar ya, mengejar-ngejar memburu malam Lailatul Qadar, mengejar memburu malam Lailatul Qadar. Makanya di sini ada juga dalam surat Al-Qadar ya. Ini satu surat yang menggambarkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar ini. Kenapa di 10 hari terakhir ya? Karena juga banyak juga keterangan hadisnya ya yang bahwa turunnya itu di 10 hari terakhir ya. Di 10 hari terakhir. Ini juga dari hadis Rasulullah SAW bisa kita buka di hadis Bukhari dari Muslim, perintahnya berburulah kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir kan begitu ya. Atau juga ada yang carilah di malam-malam ganjil gitu ya. Ya, dari Ibnu Umar juga menyampaikan carilah di 7 hari terakhir ganjil gitu ya. Mungkin 23, 25, 27, 29 kan gitu. 3, 25, 27, 29. Itu kan cukup banyak keterangannya ya yang menjelaskan ya bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa begitu istimewanya kan di sini sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi di sini sebutkan ya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kan akan menurunkan ya. Allah Subhanahu telah menurunkan ya. Allah Subhanahu telah menurunkan anzalnahu itu pada Al-Qur'an ya. Anzalnahu fi lailatul qadar kan gitu. Di malam Lailatul Qadar ya, di malam ya. Kemudian anzalna itu kan kalau kata dari bahasa kan gitu, ada nazala, ada anzalna kan begitu. Kalau nazala itu turunnya itu bertahap gitu. Turunnya bertahap. Kalau anzalna anzala gitu ataupun anzalna ya, itu turunnya Al-Qur'an, turunnya itu secara langsung ya. Maka di sini para ulama menyampaikan ayat ini ayat terkait dengan turunnya Al-Quran itu dari Lauhul Mahfud ke langit dunia dulu begitu. Itu yang sekaligus. Jadi ada proses turunnya
Al-Quran itu dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Nah, maka dari langit dunia itu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu turunnya itu bertahap. Gitu. Turunnya bertahap. Uh, yaitu di sini berarti istimewanya begitu ya, bahwa di malam Lailatul Qadar ini salah satunya dulu gitu Allah menurunkan Al-Qur'an ya. Memang ini istimewanya juga Al-Qur'an tuh dihubungkan dengan malam yang mulia ya. Lailatul Qadar kan begitu Lailatul Qadar. Nah, kemudian ya di sini sampai di, di ini juga dikuatkan, ditakidkan dengan pertanyaan. Oh, pertanyaan ini bukan perlu dijawab oleh kita ya, tapi ini kan menegaskan gitu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar kan gitu ya. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar ini gitu ya. Apakah kamu tahu malam Lailatul Qadar ini? Maka berikutnya dijawab Lailatul Qadar, bahwa malam jadi Lailatul Qadar itu kan kalau dari terjemahan di Fatmu disebutkan malam kemuliaan gitu ya. Kemuliaan. Ya, kalau sebenarnya kalau qadar itu kan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada kehidupan manusia itu kan qadar gitu. Jadi qadar itu sesungguhnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya yang terjadi kepada siklus yang terjadi kepada manusia ya. Dalam kehidupan manusia itu kan qadar kan begitu. Ketentuan Allah begitu. Tapi di sini eh, ternyata disebutkan fi lailatul qadar kan di malam yang memang malam kalau bahasa mulia malam yang menentukan terhadap kehidupan siklus manusia gitu. Nah, dijelaskan yang pertama memang kemuliaannya di dalam ayat ini kan disebutkan eh, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ini yang pertama ya. Jadi yang pertamanya itu eh, kemuliaannya itu bahwa ketika kita eh, memburu malam Lailatul Qadar gitu ya, dan kita di malam itu ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu nilainya, pahalanya itu sama dengan kita ibadah selama 1.000 bulan. 1.000 bulan. Dan kalau 1.000 bulan itu kalau dikalkulasi dengan tahun kan hampir 83 tahun kan gitunya. Usia kita juga nggak tahu bisa sampai atau tidak usia 83 tahun kan begitu ya. Karena rata-rata umat Rasulullah SAW kan gitu ya. 60 tahunan gitu ya. Kadang-kadang ada bonusnya jadi 70 kan gitu ya. 80 tahun tuh udah jarang kan begitu ya. Masa kita sekarang udah usia-usia 46 ya, 47 gitu ya. Berarti kan ada sisa waktu ketika apa dengan usia Rasulullah SAW itu kan sebentar lagi gitu ya. Kita rata-rata begitu usia kita tidak terlalu tidak di atas 100 tahun kan gitu. 80 juga udah luar biasa kan gitu. Ini ketika beribadah di malam itu begitu ya. Ibadah di malam itu maka pahalanya, nilainya itu ibadah seperti kita ibadah selama 83 tahun. 83 tahun. Nah, yang di sini memang Rasulullah SAW juga eh, mengkhususkan ya, ada ibadah spesifik, ibadah yang khas spesifik yang di malam itu, ibadah spesifik. Ya, ibadah yang pertama itu ibadahnya itu kita ketika di malam Lailatul Qadar ini eh, kita ibadahnya sholat begitu ya. Makanya di dalam hadisnya mangkoma Lailatul Qadar ya imanan wahtisaban ya gufirallahu ma taqaddama min dambi kan gitu. Mangkoma ya barang siapa yang sholat begitu ya. Kalau kita sholat aja 2 rakaat saja, 2 rakaat ya.
di malam Lailatul Qadar gitu ya. Bisa sholat tahajud begitu ya. Bisa sholat tasbih, bisa sholat hajat, ya. Bisa sholat apa tarawih juga gitu karena kan sudah mulai malam kan tarawih kemudian kita lanjutkan dengan hal yang lainnya. Nah, ketika sholat 2 rakaat saja di malam Lailatul Qadar ini maka pahalanya seperti kita sholat eh, 2 rakaat terus menerus begitu ya. Itu selama 83 tahun gitu. 83 tahun. Itu kan bahkan lebih begitu ya. Eh, Khairu min alfi syahran kan gitu lebih dari 1.000 bulan, lebih dari 83 tahun kan. Nah, itu yang kelebihan yang pertama, kelebihan pertama. Jadi itu jadi spesifiknya ibadahnya itu ibadah dalam ibadah sholat begitu ya. Kemudian ada juga yang tambahannya lagi di malam Lailatul Qadar itu eh, eh, ibadah spesifik itu kita itu berdoa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ya Rasulullah SAW juga beliau senantiasa membacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ya Allah gitu eh, hanya kepada Engkau lah kami memohon maaf. Hanya Engkau lah pemaaf, hanya Engkau lah maha pemaaf ya. Hanya Engkau lah innaka afun, hanya Engkau lah maha pemaaf ya. Dan tuhibbul afwa dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf ya. Fa'fu anni maka maafkanlah kami gitu. Mohon maafkanlah aku begitu ya gitu. Ini doa yang luar biasa dengan redaksi yang luar biasa juga kan begitu ya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang harus sering kita bacakan ketika kita di malam Lailatul Qadar itu yang dibacakan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malam Lailatul Qadar itu kan gitu ya. Dan ini sering juga dibaca ketika beberapa eh, kebiasaan begitu di masyarakat ketika di taraweh kan gitunya. Taraweh kan suka ada yang baca baca doa ini gitu ya. Nah, kemudian ada yang lain-lain, ibadah yang lain kita bisa tambahkan dengan zikir, bisa baca baca Al-Qur'an gitu. Boleh baca Al-Qur'an. Kalau kita baca nun saja satu ini atau baca alif lam mim begitunya yang kategorinya 3 huruf begitu ya. Itu kan eh, kita pahalanya seperti yang luar biasa bahkan kalau kita membaca Al-Qur'an 1 huruf saja kan begitu ya. Maka diberikan pahala kalau yang biasa di luar bulan Ramadan kan 10 pahala kan begitu ya. Di luar bulan Ramadan. Di bulan Ramadan dilipatkan lagi begitu ya. Bukan 10 pahala, bisa sampai 100 kali pahalanya kan begitu. Nah, ini di malam Lailatul Qadar dikalikan jadi 83 tahun begitu. Luar biasa pahalanya gitu. Jadi baiknya memang di malam itu optimalkan saja. Di malam itu tidak tidur gitu ya. Terus kita eh, beribadah terus kan, terus kita beribadah. Ya. Kapan lagi kan kita bisa seperti itu di luar itu pahalanya kan gitu ya. Makanya eh, para salafus soleh begitu ya, para sahabat memang di malam-malam 10 hari terakhir ini rata-rata mereka itu fokus begitunya, fokus. Ya. Para salafus soleh itu mereka eh, umpamanya kalau 12 bulan itu 12 bulan ya 11 bulannya dipakai untuk mencari penghasilan gitu ya. Sebulannya difokus untuk beribadah gitu. Untuk beribadah. Ya, kategori seperti Imam Syafi'i saja begitunya. Imam Syafi'i ya sampai menghatamkan Al-Qur'an itu sehari itu kan bisa 2 kali hatam. Siang hatam, malam hatam begitu ya. Berarti lebih dari 60 kali dalam sebulan. Bahkan di 10 hari terakhir bahkan lebih banyak lagi. Apakah mereka tidak punya penghasilan? Ya, saya yakin itu punya penghasilan. Para imam itu, para salafus soleh itu, mereka juga kaya-kaya begitunya.
mereka juga berpenghasilan gitu, mereka juga makan gitu ya, sama gitu ya. Tapi mereka bisa ngatur waktu ya. Dalam aktivitas siklus kehidupannya rata-rata 11 bulan itu dipakai untuk Maisha itu mempersiapkan bekal dalam sebulan terakhir. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ya di 10 hari terakhir itu harus makin menguatkan memperkuat atau mengikat ikat pinggang ya atau mengencangkan ikat pinggang gitu ya. Mengencangkan ikat pinggang dalam artian fokus saja sebenarnya kita untuk beribadah, khusus ibadah di masjid kan gitu. Itu yang pertama. Jadi keutamaan di keistimewaan di malam Lailatul Qadar yang diupayakan kita akan eh, turunnya itu di 10 hari terakhir begitu ya. Itu diupayakan untuk kita beribadah maksimal. Kemudian yang keduanya tadi peluangnya juga kita akan peluang dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa dikadian. Makanya kita tadi harus banyak belajar berdoa untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang tadi kan begitu ya. Itu kan ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu ya, dari awal mungkin. Dari awal sampai kita saat kita beribadah kan gitu. Jadi itu peluang diampuninya sungguh luar biasa di bulan Ramadan ya, biasa di 10 hari terakhir kan begitu. Kemudian yang berikutnya di sini kan ayatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr kan gitu ya. Maka eh, para malaikat turun, para malaikat. Jadi seluruh malaikat turun, seluruhnya malaikat turun. Waruh itu sebenarnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu malaikat yang istimewa, malaikat yang derajatnya tinggi juga di kalangan para malaikat, ya begitu ya. Dan sampai dikhususkan di sini. Tanazzalul malaikatu warruh, dan ruh itu di sini tuh malaikat Jibril ya. Turun juga di malam itu. Jadi malaikat Jibril itu kalau di saat-saat ini setelah tugasnya selesai, kan tugas malaikat Jibril itu hanya menurunkan wahyu kan begitu ya. Kalau turun wahyu kan sudah selesai. Rasulullah SAW sudah terakhir kemarin Rasulullah Muhammad kan begitu ya. Sudah tidak ada para nabi lagi yang turunkan wahyu kan begitu. Jadi tugas malaikat Jibril sudah selesai. Tapi malaikat Jibril masih turun ke bumi ya setahun sekali, yaitu di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu juga malaikat turun ya. Jadi turunnya malaikat itu dalam rangka apa gitu ya. Dalam rangka mengamini gitu ya. Mengaminkan ya. Mendoakan orang-orang mukmin yang sedang berdoa ya. Yang sedang beribadah berdoa gitu. Itu kan sungguh luar biasa gitu ya. Sungguh luar biasa. Jadi semuanya turun ya. Makanya ketika turun ya para malaikat ke bumi itu membuat bumi itu tenang. Makanya kadang disebutkan para ulama begitu ya bahwa ciri malam Lailatul Qadar itu bumi itu tenang gitu. Nyaman gitu ya, di malam itu. Malam itu. Karena para malaikat turun. Turun. Ya, ini turunnya ini luar biasa kalau kita sedang berdoa begitu ya. Kemudian eh, ada yang mengaminkan para malaikat. Ini kan luar biasa, doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini kan disebutkan seperti itu. Makanya di berikutnya disebutkan salamun hiya hatta matla'il fajr kan begitu ya. Maka salam itu ketenangan, kesejahteraan ya akan dirasakan ya. Jadi kelebihannya di malam itu kita akan tenang, akan sejahtera kan begitu ya. Akan rasa nyaman begitu ya. Itu di malam Lailatul Qadar itu ya. Bahkan kalau di dalam surat Ad-Duhan begitu disebutkan sama inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Jadi eh, fi lailatul mubarakah itu di malam yang diberikan keberkahan, itu malam Lailatul Qadar itu. Malam Lailatul Qadar. Ini juga malam disebutkan kelebihannya, keistimewaannya malam Lailatul Qadar itu yaitu
diberikannya keberkahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beribadah di malam itu. Dan kalau kalimat di sini Lailah, Lailah itu kan ada pakai tak marbutoh ya, pakai tak marbutoh. Ini kan spesial khusus begitu satu malam ya. Kalau Lail kan waktu malam tuh umum, waktu malam tuh banyak ya. Fi Lailah tuh hanya satu malam saja. Dan kita ini rahasia, rahasia tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar itu turunnya ya. Karena rahasia itulah maka kita upayakan dimulai di malam 21 dan seterusnya itu kita harus siap-siap untuk memburu ya malam itu untuk bisa beribadah di malam itu kan gitu ya. Ya upayakan kita bisa mempersiapkan diri kita, menghemat energi kita di siang hari begitunya. Ataupun kita kalau ada jeda-jeda waktu istirahat dulu agar di malamnya kita bisa optimal gitu, terutama untuk masalah beribadah kan gitu ya. Walaupun mungkin tidak tidak terus-terusan bangun, tidak terus ibadah, maka sebagian besar atau sebagiannya kita bisa beribadah di malam itu. Ya, jangan sampai kita ketinggalan atau jangan sampai kita eh, apa meluangkan atau membajirkan waktu kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu kan itu. Dan teman-teman sekalian, mungkin bagi kita juga ingat dalam sebuah hadis ya, karena kita waktunya sebentar lagi di bulan Ramadan ini tidak terasa gitu ya. Eh, Disebutkan hadisnya itu sangat nestapa, sangat hina begitu ya, sangat rugi intinya mah, sangat rugi, sangat nestapa, sangat hina begitu bagi seseorang yang sudah lewat bulan Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin kita harus terus mumpung ada waktu sekarang terus mengevaluasi ya bahwa apakah kita sudah optimal di bulan Ramadan ini begitu ya di hari-hari yang kemarin gitu dan eh, kalau masih belum harus kita maksimalkan di akhir atau yang merasa merasa udah optimal maka harus semakin ditingkatkan ataupun dipertahankan gitu ya. Dan bagi kita sebenarnya ibadah itu tadi juga tidak hanya ibadah-ibadah makdoh, tapi dalam aktivitas kita baik untuk bekerja dan sebagainya niatan kita dalam bekerja karena Allah Subhanahu wa taala maka itu juga bagian dari ibadah mumpung bulan Ramadan. Mumpung bulan Ramadan jadi insya Allah mudah-mudahan pahala kita dilipat gandakan di bulan ini. Ya mungkin demikian itu yang bisa saya sampaikan ya untuk jadi amal-amal di bulan di 10 hari terakhir itu yang wabil khusus gitu kita upayakan untuk bisa mengejar malam Lailatul Qadar. Ya mungkin gitu Mas Aris ya. Mohon maaf seandainya banyak kekurangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai dengan kasih nih, panjang nih atas sharingnya luar biasa terkait dengan apa namanya amalan di 10 hari di bulan Ramadan di akhir eh, apa namanya Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Baik, teman-teman mungkin ada yang mau sharing ataupun bertanya, kami persilahkan bisa lewat chat ataupun langsung gitu. Nah, Miki, mangga ada open mic nih. Assalamualaikum teman-teman semua, Kang Enjang, Kang Waalaikumsalam Aris. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak atas wawasan yang sudah diberikan pada pagi ini. Mungkin dari saya ini, Kang Aris, kebetulan beberapa hari ini kemarin pada saat sholat Jumat sendiri, Ustadz di masjid sendiri menyampaikan ada indikasi pada saat awal bulan Ramadan jatuh pada hari apa, maka malam Lailatul Qadar itu akan datang pada hari apa begitu. Dan saya sempat lihat juga di ini ya, kajian-kajian TikTok ya. Nah,
Jujur selama ini saya belum pernah mendengarkan atau membaca apa namanya uh, informasi seperti itu. Mungkin ada ini enggak ya dari Kanjang informasi tersebut? Apakah memang itu menjadi salah satu tanda-tanda juga ya? Kalau pada saat hari puasa pertama itu jatuh pada hari apa, maka malam Lailatul Qadarnya akan jatuh pada hari apa gitu. Demikian, terima kasih. Baik, Bangga. Langsung aja Kanjang ya. Ya, terima kasih Miki ya. Jadi memang kalau saya dulu pernah belajar dalam kitab-kitab kuning begitu ya, di kitab itu kan ada karangan-karangan para ulama gitu ya. Jadi memang di para ulama itu eh, mereka suka membuat analisa mungkin ya kalau kita penelitian gitu dari hasil-hasil apa mereka dapatkan lakukan gitu dengan ciri-ciri sih sebenarnya. Karena kan malam Lailatul Qadar itu rahasia gitu ya. Rahasia. Umpamanya gini, oh malam nanti 21 ternyata sudah terjadi kan nggak tahu juga kan gitunya. Akhirnya ibadah berikutnya kan berkurang. Itu rahasianya itu. Eh, jadi tapi mungkin para ulama tuh ada apa ya? Oh ini terjadi malam ini gitu ya. Dengan ciri-ciri seperti ini kan dan terutama si ciri yang disampaikan tadi dalam Al-Qur'an itu kan turun malaikat tuh akan membuat tenang gitu ya suasananya kan gitu ya. Hati juga lebih tenang kan gitu bagi orang-orang yang beribadah gitu ya. Nah, akhirnya memprediksi, ya itulah malam Lailatul Qadar kan gitu. Para ulama mungkin begitu ya. Nah, tanggal itu kemudian biasa di ini akhirnya memang ada pernyataan-pernyataan para ulama itu diinikan dengan awalnya Ramadan. Kalau awal Ramadan kemungkinan prediksi tanggal sekian gitu. Tapi kalau keterangan dalam hadisnya Rasulullah SAW itu tidak menyebutkan spesifik begitu. Awal ini nggak ada ini. Yang ada juga tadi begitu ya. Tadi salah satunya disampaikan ya bahwa eh, hadisnya itu ya ini dari Ibnu Umar ya dalam hadisnya Ibnu Umar ya carilah 7 terakhir yang ganjil ada juga sampai begitu ya. Tapi tidak spesifik tanggal gitu ya. Tapi juga banyak cari di malam-malam ganjil ada yang makanya rata-rata gitu ya pada pada itikaf gitu ya memburuti di malam-malam ganjil kan gitu. Tapi kalau hadis Rasul berburuh kalian pada malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Secara umumnya begitu hadisnya di 10 hari terakhir gitu ya. Ya. Nah, itu tanggal berapa? Rahasia itu memang rahasia. Lailatul Qadar itu rahasia. Ya, agar apa? Agar kita maksimal ya di bulan itu eh, di 10 hari terakhir itu untuk kita beribadah gitu ya. Jadi itu ya eh, ininya apa rahasianya kan gitu rahasianya. Jadi kalau kalau secara spesifik hadis ini tidak ada, hanya mungkin pendapat para ulama gitu ya. Nah, namanya pendapat para ulama kan bisa kita ambil, bisa juga kita tidak kan gitu ya. Sempat saya mengikuti itu waktu itu ya di kitab-kitab kuning ada nyampaikan gitu. Hanya bagian dari prediksi mungkin ya, prediksi analis, tapi tidak jadi jaminan, tidak jaminan kan gitu ya. Kemudian ada yang ngechat ya tadi ya, Ya, Ceto. ini dari Kang Fahri nih, Batasannya. Kanjang. Oh iya, malam. Kalau malam itu biasa kapan? Mulai dari Bada Isya kan malam itu ya. Atau mungkin Bada Maghrib itu sudah mulai malam ya. Malam kan gitu. Tapi kita di malam itu kan seperti Qiyamulail. Qiyamulail itu berarti kita mulainya kan kalau setelah sholat Isya kan kita melaksanakan Qiyamulail, sholat malam kan gitu ya. Di sini sampai disebutkan dalam ayatnya kan salamun hiya hatta matla'il fajr ya. Jadi matla'il fajr sampai malam itu sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar ya. Jadi itu batasan malamnya. Jadi ada juga mungkin eh, upayakan aja di malam itu ya. Kalau memang tidak keburu sampai semalaman, mungkin dibangun kita umpamanya kalau jam 2 atau jam 1 kita upayakan ibadah kan gitu ya, ibadah gitu ya.
Tapi memang lebih baik kita optimalkan saja semuanya di malam itu untuk kita beribadah. Tapi batasannya begitu, namanya malam itu kita mungkin setelah Isya aja ya. Walaupun maghrib juga udah kategori malamnya. Nah, kalau malam ganjil umpamanya, malam ganjil kalau dalam Islam kan mulainya habis maghrib. Maghrib. Jadi kalau kalau malam 21 berarti kan kita mulainya maghrib itu 21 gitu ya. Kalau dalam eh, apa penanggalan Komariah, penanggalan Islam begitu ya. Penanggalan Komariah itu mulainya maghrib begitu ya. Maka malam 21 itu berarti malam dari itu. Setelah maghrib berarti mungkin Isya lah disampai ke terbitnya fajar gitu. Ya mungkin itu. Ya, Van. Jadi mulainya jadi malam ini ya, Kang Jang ya. Jadi maghrib atau ba'da isya sampai menjelang subuh ya, menjelang subuh sampai fajar terbit ya. Terbit. Tapi memang tadi yang kayak kami juga karena kadang-kadang di kita kan mulai puasanya berbeda, akhirnya malam eh, Lailatul atau malam ganjilnya pun berbeda ya. Kalau yang mulai Senin nanti malam sudah malam 21 nih Kang Jang nih. Ya kan? Nah, jadi bagusnya kita habiskan di 10 hari terakhir aja semuanya gitu ya, tiap malam ya Kang Ya, Jang ya. betul, betul, betul. Gak tahu istihad mana yang betul juga kita nggak tahu juga ya. Ya kan masalah penanggalan juga kan awal Ramadan kan itu hasil istihad masing-masing kan. Ya, ada istihad dari ormas ini, istihad ini kan gitu. Nah, kita kan nggak tahu yang ininya. Ya, makanya kita nggak apa-apa mulai dari malam juga laksanakan aja kan gitu. Eh, Hmm. malam Baik. ganjilnya. Makanya 10 hari terakhir aja kita lakukan. Betul. Ya, 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 ya. Mangga, Kang Fahri ada resen, mangga bisa langsung open mic dan sharing atau bertanya. Eh, ada resen, Kang Fahri? Silakan open mic-nya. Ya, Oh iya maaf baru buka open mic-nya. Assalamualaikum oke. Pak Ustadz, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau melanjutkan pertanyaan yang tadi di chat. Berarti Ya, mangga, Pak. kalau malam Lailatul Qadar itu berlakunya semalaman, eh, misal kita tidur nih habis sholat tarawih, lalu kita bangun tahajud, let's say jam 3 lah menjelang mau sahur. Itu kita berarti dapat malam Lailatul Qadar juga ya berarti ya, Pak Ustadz? Terima kasih. Ya insya Allah dapat ya. Mungkin ibadahnya berarti ibadah kan yang nilainya itu ketika ibadah di malam itu begitunya. Maka nilai ibadahnya itu seperti kita ibadah di lamanya 83 tahun kan begitunya. Eh, atau lebih dari seribu bulan itu. Nah, jadi tergantung kuantitas kita ibadah di situ. Jadi kalau kita bangun jam 2 ataupun mau mau jam 3 kita sholat masuk juga kita dapat hanya beda dapatnya dengan orang yang ibadahnya apa lebih banyak gitu ya. Lebih banyak gitu ya. Contoh gitu ya, contoh kita baca Al-Qur'an hanya satu halaman ya pahalanya yaitu satu halaman gitu ya. Berbeda dengan kita baca Al-Quran satu juz di malam itu, pahalanya akan berbeda gitu. Ya dikalikan aja dengan waktu yang apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu gitu. Di pahalanya senilai dengan kita membaca Al-Quran selama 1000 bulan itu kan begitu. Ya, jadi dapat juga sih sebenarnya dapat untuk malam Lailatul Qadarnya. Cuma apa ibadahnya itu ataupun kualitas secara secara kuantitas dan kualitasnya berarti berbeda dengan yang ibadahnya semalaman gitu ya. Jadi masih dapat Oke. juga. Tetap dapat ya, Masya Allah ini Iya, memang dapat. ini bagi ini Allah ini di malam 10 hari terakhir ini kayak kalau kita senangnya kan dibagi-bagi THR ya. THR itu kan mungkin satu kali gaji atau berapa kali gaji biasanya kan yang kerja Ya. ya. Tapi ini Allah kasih 1000 kali ya, 1000 bulan bahkan lebih bukan 1000 kali ini, 1000 bulan ya, lebih baik dari 1000 bulan. Iya iya iya, makasih. Kang Anjang dan juga Kang Fahri tadi akan penjelasannya. Silakan mungkin teman-teman yang lain yang mau sharing juga kami persilakan. Ini ada ini Kang Anjang. Jadi terkait dengan
malam Lailatul Qadar ini kalau tadi sampaikan semua dapat atau ada yang mengatakan harus hanya saja yang melakukan itikaf di masjid. Nah, ini kadang-kadang kan ya. Kadang apa namanya kalau yang di rumah nih jangan-jangan nggak dapat nih gitu. Ada keraguan gitu ya. Apa namanya untuk tadi memburu malam Lailatul Qadar ini sehingga kita bisa meyakinkan diri nih apakah saya harus beritikaf di masjid semalaman sampai subuh baru yang dinyatakan dapat atau juga yang di rumah pun bisa dapat nih ya karena seperti itu. Kumaha Ya, Kanjang. iya ya. Ini tidak ada penghususan ya, dalam keterangan ini tidak ada penghususan ya. Jadi yang dapatnya yang masuk pahala Lailatul Qadar itu harus di masjid, tidak ada penghususan. Cuma kalau itikaf itu kan beda lagi gitu ya. Ininya nilainya pahalanya beda. Pahala itikaf dapatkan begitu ya. Dan yang kedua, kalau di masjid itu eh, dia lebih fokus biasanya gitu ya. Fokus ibadahnya, konsentrasinya akan berbeda. Ya, tapi kalau kalau memang tidak mungkin kan di masjid, di rumah nggak masalah gitu. Yang penting itu ibadah di malam itu, ibadahnya di malam itu kita lakukan. Di rumah fokus ibadah gitu, terutama bagi perempuan gitu, bagi ibu-ibu nggak apa-apa di rumah begitu ya. Hmm. Maksimalkan di rumah juga tidak masalah. Jadi tidak harus apa tidak harus di itikaf baru dapat malam Lailatul Qadar gitu. Ya, di rumah juga bisa gitu, hanya mungkin kalau di masjid itikaf begitu kan plus 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 begitu ya, plus Hmm. plus gitu ya, plusnya kan itikafnya juga dapat pahala apa sunah itikaf kan gitu, bisa lebih fokus, diberi jadikan suasana yang lain gitu, lebih semangat kan bisa juga kan gitu ya kalau di masjid kan gitu. Itu yang di ini, tapi kalau tidak mungkin kan di masjid gitu ya, ya karena berbagai hal, apakah memang dia tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar kan nggak juga gitu ya, bisa juga Hmm. gitu ya, di rumah juga bisa gitu ya, di tempat kerja gitu ya, kalau kita nggak mungkin kan nggak ada masjid jauh gitu ya, di jauh bisa gitu ya, bisa ya, Hmm. untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi tetap dapat ya ini teman-teman ya. Jadi walaupun apa namanya Ya, eh, kita nggak di masjid ya, kalau mungkin lagi ada acara ya, ataupun kegiatan yang misal tugas malam gitu kan, khawatir, waduh, aku nggak dapat malam Lailatul Qadar, padahal eh, karena tugas dan sebagainya bisa lanjut. Atau juga kadang-kadang pas malam-malam terakhir kita malamnya buat jalan mudik gitu gimana Kang? Kalau buat mudik nih kadang-kadang nih malam 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 10 terakhir misalnya menjelang mau pulang gitu kan. Oh, apakah eh, nggak apa-apa gitu ya? Sambil beristighfar ya, mungkin nyetir gitu tuh ya. mampir dulu atau ya apa bentuk sholat, sayang juga dua Nah, rakaat juga lumayan kan gitu ya, di nah, masa-masa ada masa istirahatnya gitu, dalam mudik kan diatur aja sih sebenarnya tadi gitu ya, minimal untuk melaksanakan sholat dua rakaat juga luar biasa, betul, sambil hmm, zikir sambil istighfar tadi kan boleh juga di perjalanan, ataupun intinya mendengarkan Quran gitu ya. hmm, Mendengarkan juga sama dapat pahala juga dengan Quran juga. hmm. Oh, jadi ini lebih luas nih ya teman-teman. Jadi intinya kita di malam itu kita beribadah sebanyak mungkin dan kualitas yang terbaik gitu ya, sebisa mungkin. Karena kadang-kadang kita agak ragu kemarin-kemarin mungkin ya di antara kita, wah ini saya mau melakukan apa saja nih di malam Lailatul Qadar. Apakah ibu-ibu harus ke masjid? Ternyata enggak ya, ternyata enggak harus. Jadi silakan saja kita hidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Semakin banyak pengalinya, semakin banyak yang dihasilkan itu ya. Berarti kan ya, baik itu amalan baca Quran, amalan mungkin sedekah, amalan beristighfar, amalan apa namanya melaksanakan sholat lail dan yang lainnya, sehingga kita semakin mantap meyakinkan diri untuk mencapai memburu kalau tadi sampaikan Kang Jang itu malam Lailatul Qadar. Baik, mungkin masih ada satu kesempatan lagi kalau ada yang ingin bertanya, ibu-ibu ataupun silakan mangga, bapak-bapak juga boleh, mumpung masih ada kesempatan terakhir. Sambil nunggu yang lain nih, satu lagi Kang Jang, itu terkait dengan tanda-tanda ya. Secara fisik
ya apa namanya, ada yang sampaikan kalau malam Lailatul Qadar turun itu apa namanya, di pagi harinya itu matahari katanya ada yang bersinar tidak terlalu terang gitu. Apa benar nggak sih? Maksudnya apa, kayak suasananya mendung-mendung gitu ya. Terus apa kayak damai, dan ininya suasana di pagi harinya itu apakah sebagai tanda-tanda yang khusus gitu ya, atau kita mendapat apa, yang mendapat malam Lailatul Qadar itu kayak apakah di malamnya dikasih apa namanya, mimpi ataupun apa gitu dari Allah gitu ya, mungkin ya ini kamu dapat gitu ya, atau pokoknya ya udahlah, pokoknya kalau kita beribadah akan selalu mendapatkannya di malam itu gitu. Ini kadang-kadang tanda-tanda banyak, beberapa yang disampaikan paginya itu terlihat matahari nih gitu kan. Nah, itu kumaha ya. Ya kalau kalau gini ya, kalau tanda-tanda di waktu malamnya ya, di waktu malam memang ketika turun malaikat tuh, jadi semua suasana kondisi lingkungan tuh terkondisikan begitu ya, lebih tenang gitu ya. Itu bisa ya, karena memang malaikat tuh pengaruhnya kepada apa ya, baik kepada diri kita, pada lingkungan tuh. Kalau kalau bahasa kalau malaikat turun semua dari langit ke bumi itu kan sesak dengan para malaikat Oh kira-kira ya, kan gitu ya, iya betul. kan ada para malaikat ya, maka akan jauh lebih lebih tenang ya, tenang kondisinya gitu ya. Tapi kalau masalah cuaca ya memang kita juga agak susah diprediksinya kalau cuaca gitu ya. Kalau hujan terus musim hujan gitu ya, nggak mungkin kelihatan matahari kan. Gitu Iya, agak iya, agak iya. susah gitu. Nah itu kan banyak para pendapat ya, dari sebab ini mungkin tidak akan menjadi akibat yang itu kan bisa juga dilakukan gitu. Tapi yang memungkinkan yang kita rasakan mungkin ya husnuzon saja gitu. Husnuzon. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar ketika kita ibadah, kita merasakan ketenangan kan gitu ya. Ketenangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu kan gitu ya. Akan berefek kepada jiwa kita, sisi jiwa kita. Dan yang utama sebenarnya yang tadi yang utama itu ya, kita itu akan semakin semangat untuk beribadah itu. Semakin semangat, berikutnya akan semakin semangat. Itu ciri, ya mudah-mudahan itu ciri ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi semakin semakin hati kita semakin tenang, iman kita semakin makin bertambah gitu ya. Maka akan semangat kita, ibadah kita akan makin semangat gitu ya. Jangan sampai malamnya dapat Lailatul Qadar gitu ya. Iman kita bertambah, hati kita tenang, tapi berikutnya ditinggal ibadah-ibadah berikutnya kan gitu. Gitu. Jadi kalau ciri kita Iya. untuk terima ibadah itu semakin bertambah, semakin meningkat ibadah kita di hari berikutnya. Oh, ini clue-nya pentingnya juga ya. Berarti semakin bertambah apa namanya, amalan ibadah kita di setelah malam Lailatul Qadar ya. Bukan berarti setelah kita dapat malam Lailatul Qadar kan lumayan nih, punya tabungan 1.000 bulan ya, lebih dari 10.000 bulan. Jadinya yang sholat Isya dan Qiyamul Lail sekali udah, karena udah punya tabungan jadi nggak ibadah, salah berarti ya. Malah seharusnya semakin meningkat ya, bukan karena punya tabungan udah 10 apa namanya, 1.000 bulan lebih gitu ya. Jadi Ya, tidak ya. menggugurkan kewajiban itu. Oh iya, iya. Jadi tetap justru malah meningkat di malam-malam yang lain ya ibadahnya. Sehingga apa namanya, kualitas tadi yang disampaikan juga kita semakin meningkat. Baik, teman-teman sekalian BB33 Tangguh, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini, dan terima kasih jazakumullah khairan kasiron kepada Kang Jang yang sudah sharing, dan mudah-mudahan sisa malam ataupun sisa Ramadan kita yang tinggal 10 atau 11 hari ini kita optimalkan. Kalau ibarat kata pemain bola ataupun bulu tangkis yang sedang bertanding, bagian dari Ramadan ini awal-awal babak penyisian ya teman-teman, apa kalau kita ngeliat di masjid biasanya sopnya udah makin bertambah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang tereliminir di babak-babak awal, tapi justru kita akan memasuki babak-babak yang terpenting, menjadi orang-orang champion, pemenang di bulan Ramadan ini, dengan masuk ke babak final di Ramadan 1445 Hijriah, dengan
semakin giat untuk beribadah, semakin bergiat untuk berdoa, semakin bergiat untuk melaksanakan amal ibadah yang lainnya, sehingga malam-malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan ini kita capai, kita mendapatkan pahala terbesar dari Allah SWT dan meningkatkan semua amal ibadah kita pasca Ramadan. Karena belum tentu kita di tahun depan masih menemui Ramadan lagi. Yakinkan bahwa niatkan kita seperti sabda Nabi ketika kita sedang beribadah layaknya seolah-olah kita akan mati besok. Maka kita semangat kita adalah jangan-jangan kita tidak menemui Ramadan lagi di 1446 Hijriah ke depan dan seterusnya. Oleh karena itu yang terbaik adalah kita mengoptimalkan Ramadan 1445 Hijriah ini dengan amal ibadah terbaik yang bisa kita miliki. Kalau kita berinfak misalkan 1 juta di malam Lailatul Qadar, bayangkan berapa yang akan kita peroleh. Perniagaan mana yang lebih tidak menguntungkan dibandingkan Allah yang akan memberikan dari 1000 bulan kali, ya, lebih dari 1000 bulan ya. Misalkan seperti itu. Makanya ini kesempatan terbaik, kesempatan emas, perniagaan yang tidak ada rugi yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan kita jaga fisik kita jaga rohani kita jaga niatan kita untuk menggapai malam-malam Lailatul Qadar dan juga ibadah Ramadan terakhir di 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah setelah Ramadan, meningkat amal ibadahnya dan juga semakin mencintai dan dicintai oleh keluarga kita dan juga umat Islam dan memberikan manfaat terbaik bagi umat ini. Baik, kembali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah hadir dan juga Kang Jang yang sudah banyak sharing ya, dan teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan kita bersama-sama beristighfar, hamdalah dan majlis, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Kang Jang. Waalaikumsalam.